Finish. Okay. Let's check your attendance. Okay. Okay, from you. Yes. TI kosong. Yes. Okay, next. Udah satu. Aku yang nggak hafal name. Okay, next. Next. 5. Okay, next. Kita 2. Next. Masuk baru juga. Next. 2. Jelas? Oke. Kita kemarin kan gimana Pak ya? Tentang masih ingat? Iya, kalkulator. Oke. Sekarang kita akan main game singkat saja ya. Tentang apa ya? Nah, tentang angka atau kata? Kata. Oh, kata ya. Oke ya. Nah, my father goes to kata, then goes to Rusia, and then goes to clue-nya apa? Awalan adalah akhirnya. Ending is beginning ya. Okay. My father goes to Qatar, and then goes to Rusia, and then goes to Australia, and then goes to America, and then goes to Africa, and then goes to Aljazair, and then goes to okay, and then goes to Argentina, and then goes to oh ya, sampai ketemu Indonesia, and then goes to Afghanistan, and then goes to Norwegia, and then goes to Albania, and then goes to and then goes to after Albania. Okay, and then goes to and then goes to Aljazair. Okay, and then goes to after Aljazair Rusia ya, and then goes to okay, and then goes to and then goes to salah satu pilih A, and then goes to Ambon, and then goes to after Ambon, and then goes to bahasa Indonesia. Keren. Okay, and then goes to Swiss, and then goes to Sumatera, and then goes to Aceh, and then goes to and then goes to Bulgaria, and then goes to Amsterdam, and then goes to okay, and then goes to Afghanistan, okay, and then goes to and then goes to Nigeria, and then goes to and then goes to begini and then goes to Afrika, and then goes to bisa oh iya, and then goes to okay, mau luar negeri
Ambon, and then goes to? Begini. Okay, and then goes to? Rusia. Rusia. Okay, and then goes to? Bisa? Apa? Bisa, and then goes to? Okay, and then goes to? After Lamongan, and then goes to? And then goes to? Tadi berdiri tadi ngadep di N ya. Bisa Nairobi. Kota apa? Nairobi. Itu kotanya ya. Nairobi terus Indonesia. Kebanyakan A ya. Aku kurang mesin kan kakaknya ya. Kurang sangat. Nah, bingung nih. Oke, nah kita lanjutkan materi kita buat pelajaran berdiskusi today. Nah, in previous meeting we have discussed about vocabularies related to ICT. Kita sudah bahas tentang vocabulary yang terkait dengan TK, ya. Ada verb, ada acronym, abbreviation, singkatan, ada kata kerja yang terkait dengan TK. Ada juga noun ya, benda yang terkait dengan ICT ya, in previous meeting. Nah, before we begin our learning ya about ICT, we will discuss about active and passive voice. We will review the material about active and passive voice. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ini atau tentang ini? Karena gini, ketika nanti kita sudah berhadapan kepada sebuah teks ya, karena nanti kan kita akan menghadapi teks ya, terutama misal teks tertulis. Misal ketika kita ingin baca buku, oh ternyata buku manual atau user guide itu dalam bahasa Inggris semua. Nah, kita nanti bingung terus yang tertulis itu seperti apa, jenis kalimatnya yang seperti apa. Terus misal ketika kita membaca sebuah instruksi manual, misal how to fix ya, ketika kita ingin membetulkan atau ketika kita ingin men-service atau memperbaiki sebuah perangkat misal itu dalam bahasa Inggris. Terus misal ketika kita menganalisis sebuah bahasa language ya, language use atau language features pada sebuah misal lowongan atau iklan dalam lulusan di bidang informatika itu juga dalam bahasa Inggris. Ketika nanti kita ingin menulis sebuah surat lamaran itu menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi ketika nanti kita sudah berhadapan kepada sebuah teks yang terkait dengan bidang PIK, maka pasti kita akan menemui sebuah kalimat itu terdiri dari aktif dan pasif. Kita mengulang lagi materi yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah sempat bahas ya aktif dan pasif. Nah, kita akan mengulang lagi di beberapa tenses, tetapi kalimatnya itu terkait di bidang PIK. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Oke, jadi yang kita bahas adalah beberapa tenses. Kira-kira, nah ya, kemarin kita sudah bahas ini ya, present tense, past tense, present continuous, past continuous, future, present perfect dan past perfect ya. Baik kalimat aktif dan pasif kita akan review lagi sambil kita akan mengerjakan soal yang terkait dengan tenses. Nah, di tenses pertama, kira-kira masih ingat nggak? Nah, simple present. Simple present
present digunakan untuk menceritakan aktivitas yang mungkin kita lakukan sehari-hari ya. Bisa juga untuk menyatakan sebuah fakta, kebenaran umum. Nah, menggunakan verb 1, menggunakan to be, is, and, dan are. Ketika subjeknya she, he, it menggunakan is, and menggunakan I, you, he, they menggunakan are. Terus ada yang namanya ketika subjeknya adalah you, they, kata kerjanya itu dengan SES. Tapi ketika subjeknya adalah she, it dengan SES ya untuk ending kata kerja pertama. Terus kita butuh yang namanya kata kerja ganti, do atau does yang fungsinya membantu. Ketika subjeknya adalah you, they, kita gunakan do. Ketika subjeknya adalah she, it, kita gunakan does. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membuat pola kalimat aktif dan pasifnya? Untuk membentuk pola aktif dan pasifnya kita ada rumus ya. Jadi untuk membentuk aktif dan pasif, setiap tense itu dia punya rumus ya. Jadi tidak hanya sekedar misal untuk membentuk negatif kita tinggal tambah tidak. Misal kalau dalam bahasa Indonesia, terus ketika membentuk interrogatif kita tinggal menuliskan apakah titik-titik tidak. Nah, jadi untuk membentuk aktif dan pasif kita ada rumus. Nah, ya, kita secara umum saja. Nah, ketika kita membentuk aktif form, maka rumusnya subjek verb 1. Ya, ketika subjeknya adalah individu, dia dengan SES. Tapi ketika subjeknya adalah she, dia pakai SES ya. Untuk membentuk negatif kita tinggal subjek diikuti do atau does plus not plus verb 1. Ketika interrogatif do atau does dikedepankan ditambah subjek diikuti dengan verb 1. Itu kalau untuk membentuk aktif. Jadi kuncinya adalah subjek ketemu verb 1. Tergantung si subjeknya kira-kira juga esok orang. Nah, terus untuk membentuk pasif ya, segala tenses yang digunakan dalam membentuk pasif itu menggunakan verb 3 semua. Nah, kira-kira misalnya kalau di dalam pasif itu bagaimana membentuk pasifnya? Nah, kan kalau kita dalam membentuk pasif kan ada namanya pergantian posisi ya. Jadi yang awalnya dia adalah subjek predikat objek SPO, tetapi ketika kita mempasifkan kan ada yang posisinya dibalikkan. Misal kita belajar bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Jadi yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang harus ada objeknya. Tidak bisa misal katakanlah kata kerja itu nggak ada objeknya, aku nggak bisa dikasih objek. Misal saya belajar bahasa Inggris dipelajari kita. Misal saya berlari apa? Nggak bisa dikasih objek, maka itu nggak bisa dipasifkan. Saya dilarikan. Jadi aneh, maknanya beda. Ya, dilarikan saya apa maksudnya? Nggak jelas. Misalnya berjalan, dijalankan saya. Jadi aneh, beda loh ya berjalan. Saya berjalan dengan dijalankan oleh saya beda makna. Meskipun itu bisa dipasifkan. Jadi yang bisa dipasifkan harus yang ada objeknya. Nah, bagaimana untuk membentuknya? Subjek, terus diikuti to be-nya is and are, tergantung subjeknya siapa, diikuti verb 3, terus by titik-titik. Itu membentuk pasifnya. Jadi kalau aktifnya dia menggunakan subjek verb 1 SES atau non SES, maka pasifnya to be is and are diikuti verb 3. Maka semua akan tetap ikut si subjek ya. Nah, to be-nya juga akan ikut si subjek, apakah dia pakai is, and, ataupun a. Ketika subjeknya tunggal, dia pasti is. Ketika jamak, pasti a. Terus bagaimana membentuk negatifnya? Ya, tinggal ditambahkan not saja. Ya, interrogatifnya tinggal keluarnya dibalik. To be, is, and, a plus subjek plus verb 3. Nah, terus yang akan nanti kita bahas adalah bagaimana pola aktif kita rubah menjadi pasif ya. Jadi sama seperti UTS kalian, tetapi mungkin kalimatnya kita lebih relate ke TIK.
Oke, di sini ada multiple choice active and passive sentence ya, kira-kira. Nah, yes. Di sini ada kalimat aktif. Sekarang tugas kalian adalah just the present answer the passive voice. Kita nggak akan bahas negatif sama interrogatif ya, karena kalau kita sudah bisa positif, negatif interrogatifnya enak, tidak akan mau tinggal dibalik. Terus bagaimana kalau kita sudah sebuah kalimat aktif, lalu kita berubah menjadi pasif? Karena ketika nanti kita menjumpai teks ya, ketika nanti kalian baca buku, ketika nanti kita membahas materi selanjutnya, kalian sudah paham bahwa ini adalah jenis kalimat aktif dan pasif. Oh, tensesnya ini. Jadi memudahkan kalian untuk memahami sebuah bacaan. Nah, kira-kira what is the best answer? Nah, problem menulis kode-kode itu nanti bagian codingnya. Nah, di sini kalau dia ya, sesuai tadi rumusnya, tubinya SMA plus skop 3, sini diikuti subjek plus skop 1. Karena di programnya itu mungkin dia atau si dia berarti berian S. Jawabannya ya C ya. Cenderung tunggal ya. Terus next kita ke The technician fixes computers ya. Teknisi memperbaiki komputer-komputer. ABCD D. Oke. The computers are ya, karena dia subjeknya jamak, maka menggunakan tubinya juga jamak ya. Nah, ini present tense ya, masih present tense. Terus kita akan ke the engineer design software engineer. Nah, di sini. Nah, dia bisa she ya. Terus maka menggunakan S. Nah, software ya. Engineer mendesain software, maka software didesain oleh engineer. Oke, software itu cenderung tunggal ya, cenderung tunggal ya. Nah, software is designed by the engineer. Oke, terus the developer creates apps ya. Apps itu aplikasi, apps ya, dari abbreviation dari applications ya, apps. Nah, maksudnya menunjukkan kan berarti dia jamak ya. Nah, berarti menggunakan A ya. Menggunakan A. Next. The IT specialist troubleshoots network issue. Nah, troubleshoot itu kayak menangani masalah yang terkait dengan isu-isu jaringan. Nah, ABCD B. Oke, B. Nah, jadi kalian fokus kepada kalimatnya. Di sini kira-kira dia menggunakan apa? Oh, ada subjek, ada verb 1, doyan SES. Nah, berarti otomatis dia present tense. Oke. Desainer web membangun website ya, pakai S, tapi dia jamak, maka website dibangun oleh web designer. Nah, mungkin kalian akan menemukan kalimat dalam bacaan itu yang seperti ini ya, pakainya pasif. Application are developed by the software engineer ya. Jadi engineer software mengembangkan aplikasi applications pakai S, maka dia jamak. D ya. Nah, yang administrator sistem mengandung server ya. Server itu kayak seperti jaringan banyak ya. Server loh. Ada ruangan khusus yang biasanya dia pakai apa ya? Dan ruangannya harus didesain tinggi. Dan untuk ya isinya komputer jaringan dan sebagainya server. Nah,
Analisis keamanan, ya. Keamanan siber melindungi jaringan protect networks. Oke ya, B ya, jaringan ini dilindungi oleh analis keamanan cyber. Oke, the programs ya, kuncinya adalah programs. Nah, di sini berarti dia jamak yang menggunakan H. Nah, oke, seperti itu. Nah, terus kalau sekarang kita ke simple past. Kalau simple present tadi menjelaskan aktivitas yang mungkin rutin kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Yang biasanya present itu adalah tenses yang paling umum digunakan dalam keseharian. Yang kedua past tense. Namanya juga past berarti membahas sesuatu yang akan kita lakukan, yang terjadi. Kalau present tense menggunakan verb 1, kalau past tense menggunakan verb 2. Tubinya apa? Tubinya apa? Was dan were. Ketika subjeknya adalah you, we sama they, ya, dia menggunakan were. Ketika subjeknya adalah I, he, dan it, dia menggunakan was. Terus kita butuh yang namanya helping verb, ya. Nah, yaitu did untuk semua subjek. Jadi siapapun subjeknya, entah I, he, they, she, it, maka dia gunakan did. Misal, bagaimana sih untuk membentuk simple past tense? Nah, jadi untuk membentuk pola aktif kita menggunakan subjek plus verb 2. Jadi kalau melakukan pola subjek verb 2 dia pasti past tense. Verb 2 berarti bisa regular dan irregular. Kira-kira kalau regular itu kata kerja yang seperti apa? Regular verb. Irregular. Kalau irregular tidak beraturan. Contohnya dari regular verb itu apa? Verb satunya bisa. Nah, bisa. Terus misal irregular verb. Oke ya, regular bukan. Nah, itu adalah salah satu contoh irregular dan irregular. Regular verb itu yang biasanya intinya di atau itu. Kalau irregular, nah dia bisa berbeda dengan satunya ya. Nah, namanya juga gak beraturan, jadi kita harus hafal. Nah, untuk membentuk negatifnya subjek diikuti did plus not turun ke verb 1 ya, jadi sudah diwakili di did. Terus interrogatifnya did plus subjek plus verb 1. Nah, itu kalau untuk membentuk aktifnya. Terus membentuk pasifnya. Nah, kalau present tense menggunakan to be SMA verb 3, maka kalau past tense to be yang digunakan harus to be yang lampau, yaitu was were plus verb 3. Nah, negatifnya tinggal ditambahkan ya subjek was were plus not plus verb 3. Terus interrogatifnya tinggal pola dibalik ya. Kalau sudah negatif interrogatif gampang ya. Yang penting kalian hafalkan pola. Nah, terus kita akan ke 9 contoh aja. Nah, kira-kira choose the best answer from these sentences. A, B, C, D. Di sini kuncinya ada di sini. Nah, prepare ya, the technician prepare the computer. Nah, teknisi perbaiki komputer. Nah, di sini menggunakan id regular verb ya. Was the computer was prepared by the technician. Nah, komputer diperbaiki oleh teknisi. Oke ya. The software was developed by the programmer. Oke. Terus waktu itu nantinya kita seleksi. Nah ya. Dia tahu juga dari A ya. Seterusnya kita desain kayak gitu. Jadi kalau tentukan to be SMA habis verb 3 itu pasti artinya pasif di titik. Nah, jadi kalau kalian baca buku atau baca apapun yang terkait dengan TIK
C. Kok alam ya? B ya. Engineer invent itu menemukan perangkat apa the device ya terus. Nah. C ya. G ya install. Nah install. Karena kebanyakan itu kan sudah verb ya. Kalau verb terkait apa ya verb terkait TK itu banyak kan reguler. Jadi gampang enak hafalnya. The software was installed. Install itu dipasang ya software diinstal oleh Chinese. Oke ya. Pokoknya ini bahasa tentang objek ini. C ya, the system was upgraded. Jadi sistem di-upgrade oleh engineer ya. C. Nah ya, the device was started by the technicians. Yang the network was monitored by the IT specialist. Ini urut berarti ngaco ya, versi pas kamu. Nah, and then future. Ketika kita membahas future, itu kita biasanya fokus kepada sesuatu yang akan kita lakukan, belum terjadi, dan akan kita lakukan atau akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, biasanya menggunakan kata will itu yang paling gampang biasanya. Terus menggunakan verb 1. Jadi setelah will, siapapun subjeknya itu akan ketemu verb 1. Nah, misal aku akan pergi, I will go. Kalau yang akan pergi dia perempuan, dan dia akan tetap she will go, nggak ada will goes ya. Karena will itu menghalangi subjek dan verb 1 itu di ending ses. Siapapun subjeknya, ketika ada will pasti ketemu verb 1. Penanda waktunya ya berarti penanda waktu yang masih nanti, masih besok, lusa, bulan depan, tahun depan dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah ada will, pasti future nggak perlu harus ada keterangan waktu. Nah, bagaimana membentuk pasifnya? Maka tinggal subjek will diikuti verb 1. Ya, subjek will verb 1. Negatifnya tinggal tambahkan saja. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Kalau pasifnya, nah subjek diikuti will, diikuti be di sini ya be ya, bukan to be di SMA enggak, tetapi will diikuti be, terus diikuti verb 3, will be verb 3. Negatifnya tinggal ditambahkan apa ya, will not be verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik, will plus subjek be plus verb 3. Okay, choose the best answer from this questions below. The technician will install the printer. Misalkan mau masang printer. C. Maka kan will verb 1 nanti jadi will be verb 3. The user pengguna ya akan memasang headphone ya. The headphone will be attached. Attached itu bisa memasang kan bisa juga attach ya. Melakukan bisa juga banyak sekali ya. Tergantung konteks. Nah, oke, will be connected ya. Webcam akan dikoneksikan, disambungkan. Will be ya. Pengguna akan bisa memasang USB drive di dalam port ya. Nah, will be insert. Apakah ada kerjaan bahasa Inggris harus selalu tahu aku enggak? Berapa harus ya saya tulis? Itu soal saya banyak. Terus nanti soal untuk kelas ya 100 lah. Saya masih gampang. Ya, berani banget. Set itu dia irregular, tetapi verb 1, 2, 3 itu sama kan ada yang irregular verb ya. Verb 1, verb 2, verb 3-nya itu sama set. Nah, jadi kok itu bisa sama? Terus kita bisa tahu itu verb 1, 2 atau 3 dari apa? Ya dari rumus itu. Ketika ada
will be diikuti set berarti dia pasti pasif. Ketika will terus diikuti set berarti dia kan modelnya adalah kalimat yang aktif berarti future ya. Nah, terus ketika diikuti apa ya misal ya kalau will set berarti dia verb 1, will be set berarti dia verb 3. Kalau verb 2 nggak bisa, will kan bukan untuk verb 2 maka nggak mungkin ada. Jadi kita harus tahu rumusnya ya. Oke ya, terus akan disetting setelah itu ya disetting dipasang. C B ya, ya.